Pastikan keamanan Papi, jangan biarkan bertemu siapapun selain aku dan Mas Surya. Apa ada masalah? Tanya asisten Jaya. Pagi ini Pandu mengajaknya bicara di ruang kerja Jaya. Asisten Papinya, orang lama yang bekerja untuk keluarga Mahendra turun-temurun. Bisa jadi masalah, kalau tidak hati-hati. Aku bisa saja langsung menghentikan tikus ini, tapi untuk membasmi sampai habis dan ke akarnya, kita harus sabar dan rencana yang matang. Rumah ini sekarang ramai, tapi malah banyak masalah. Kepulangan Tuan Pandu, Mas Harsa, juga kedatangan keluarga Nyonya Kemala. Entah siapa yang harus aku percaya. Tentu saja aku. Untuk apa aku bermasalah dengan Papi, sedangkan penghasilan dari hotel masih bisa menghidupiku. Merebut posisi tertinggi Mahendra Group bukan tujuanku. Jadi, siapa yang harus aku curigai? Pandu menjelaskan siapa yang harus dicurigai dan kemungkinan rencana kejahatan orang itu. Jangan lengah, kalau prediksiku benar. Dia pasti butuh orang dalam untuk menjalankan rencananya. Meninggalkan ruang kerja hendak kembali ke kamarnya, Pandu melihat Citra diikuti oleh asisten rumah tangga berbelok menuju taman. Terlihat mencurigakan, ia pun ikut mengekor dan berusaha mencuri dengar apa yang dibicarakan. Ayolah, pekerjaannya mudah dan upahnya besar. Berapa bulan kamu bekerja untuk dapat 10 juta, tawaran dariku hanya memastikan cairan ini diminum seseorang. Tapi Mbak, kalau terjadi sesuatu, bisa-bisa saya dipenjara. Tidak akan, ini bukan racun dan tidak akan menyebabkan kematian. Hanya membuat mabuk dan kepanasan. Kalau kamu menolak, aku akan laporkan kalau kamu kaki tanganku melakukan kejahatan. Jangan Mbak, saya patuh, tapi jangan laporkan saya ya. Citra menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh asisten rumah tangga di hadapannya, perempuan yang biasa ikut menyajikan makanan dan minuman saat sarapan atau makan malam. Ingat, jangan sampai salah, hardik Citra sambil menyerahkan botol kecil berisi cairan. Tapi, ini bukan racun, kan? Bukan, lo denger gue jelaskan nggak sih? Back nol banget jadi orang. Oh, iya Mbak, saya paham. Ya udah sana. Jangan sampai ada yang tahu atau lo bakal dipecat dan bisa jadi di penjara. Pandu bergegas menjauh, paling tidak dia sudah tahu rencana Citra. Tinggal tindak lanjut mengatasi perempuan ular itu. Tidak bisa dengan cara kasar, dia akan lakukan dengan elegan sampai si pelaku kapok dan tidak bisa berkutik lagi. Hah, jadi kangen Panda. Sambil mengaktifkan layar ponsel dan senyum-senyum, Pandu menghubungi Dara. Tidak menunggu lama, suara yang dinantikan pun terdengar. Morning, my Panda. Lagi apa? Baru beres mandi. Hah, serius? Belum pakai baju dong, video call yuk. Sumpah, pengen banget getok kepala kamu, ucap Dara di ujung sana. Jangan dong, nanti rambut aku rusak, sahut Pandu sambil menyentuh rambutnya, tidak sabar ingin segera malam, ada kejutan untuk kamu. Tidak usah pakai kejutan, nanti aku jantungan. Yang normal-normal saja, tapi kan kamu nggak normal ya? Cek, awas kamu. Cukup lama berbincang lewat telepon, meski hanya bercanda. Setelahnya, Pandu gegas keluar rumah menuju parkiran. Mas Pandu, enggan menjawab apalagi menoleh, pria itu malah membuka pintu mobil. Mas, pulang ke Jakarta kapan? Aku mampir ke kamar kamu di hotel, nyatanya udah check out. Kamu tahu kamar saya, kok bisa? Aku bisa tuntut dan... Mas, bisa temani aku bertemu Opa Jaya? Tanya Citra mengalihkan pembicaraan, tidak ingin Pandu tahu dari mana dia bisa mendapatkan informasi padahal Pandu bukan anak kecil yang mudah dialihkan. Tidak bisa dan tidak mau. Citra, hentikan. Hentikan tingkahmu yang menyebalkan dan bersikap seolah kita dekat. Tapi, Mas, Pandu mengabaikan Citra dan memasuki mobil lalu mulai melaju meninggalkan wanita itu yang terlihat kesal karena diabaikan. Apalagi Pandu jelas menolaknya. Sekarang kamu boleh menolakku, tapi nanti malam, siap-siap saja karena masa depanmu ada di tanganku. Citra terkekeh sendiri, Harsa yang baru keluar melihat tingkah Citra bicara sendiri lalu tertawa hanya bisa menggelengkan kepala. Apa kamu sudah gil 4? Tanya pria itu. Citra menoleh dan menatap sinis. Iya, aku sudah gil 4. Harsa kembali menggeleng pelan, mendengar jawaban Citra sambil berlalu melewatinya. Dasar aneh, kenapa juga aku sempat tergoda dengannya, padahal Dara lebih segalanya. Sepertinya aku harus mendukung Citra dengan Pandu, jadi Dara bisa kembali padaku, gumam Harsa.
Tidak apalah kerjasama dengan orang aneh demi mendapatkan Dara kembali. Dara, kita pasti bisa bersama lagi. Dara tiba di kediaman Mahendra, dijemput oleh orang kepercayaan Pandu. Tidak bisa memenuhi janjinya karena pulang lebih awal diminta oleh Jaya untuk bicara hal serius termasuk juga dengan Surya. Mengenakan dress sederhana dengan rambut dikuncir ekor kuda, bahkan tanpa make up serta tambahan lip gloss tidak mengurangi kecantikannya dengan penampilan sederhana. Saat gadis itu tiba, Jaya dan Surya sudah berada di ruang keluarga. Citra ikut bergabung, begitu pula dengan Harsa. "Selamat malam," sapa Dara. "Opa, apa kabar?" tanya Dara lalu meraih tangan pria itu, melakukan hal yang biasa dilakukan pada orang yang lebih tua. "Cium tangan." "Seperti yang kamu lihat," jawab Jaya tanpa menghilangkan senyum di wajahnya bahkan tangannya mengusap kepala Dara. "Kalau Opa sudah sehat, saran kamu sepertinya akan Opa laksanakan." "Saran yang mana?" tanya Dara karena lupa pula dengan masukan yang pernah disampaikan. "Menikmati hari tua." "Ah, itu, ya memang seharusnya begitu, Opa nikmati hari tua dengan bebaskan pikiran. Kalau keliling dunia, jangan lupa hubungi aku. Nomor ponsel belum ganti, takutnya Opa mau ajak aku." Jaya terkekeh, Surya ikut tersenyum. Berbeda dengan Citra yang menatap sinis seakan tidak suka kedekatan Dara dengan siapapun di rumah itu. Harsa hanya bisa menatap ke arah Dara dengan pikiran yang, entah. "Sudah sampai?" tanya Pandu melewati belakang sofa di mana Jaya dan Dara duduk. Alih-alih mengusap kepala Dara, ia malah mengacaknya. "Mas," pekik Dara. Pandu terkekeh lalu menuju ruang makan dan menyampaikan kalau mereka akan segera mulai. "Ayo, kita makan. Sudah lama, kita tidak berkumpul," ajak Jaya. Surya akan membantu pria itu bangun, tapi Dara sudah sigap bahkan menuntunnya ke meja makan. "Kamu jarang pulang ya?" "Tergantung shift Opa, lebih dekat dari kosan." Jaya sudah duduk di kursinya. "Dara," panggil Kemala yang baru melihat kedatangan Dara lalu memeluknya. "Ayo duduk, kita makan." Citra yang menyaksikan interaksi menyebalkan menurut versinya lagi-lagi hanya bisa mencibir dan merasa lebih bangga karena duduk di antara Harsa dan Pandu. Saat makan, tidak ada yang bicara hanya suara alat makan dan Jaya yang mengingatkan untuk makan yang banyak pada anak dan cucunya. Pandu melirik saat asisten rumah tangga yang tadi pagi diajak Citra bicara. Berpura-pura tidak tahu apa-apa dan membiarkan perempuan itu mengganti gelas minum semua orang dengan yang dia bawa. Saat menikmati dessert, gelas Pandu sudah kosong. Jaya memulai diskusi ringan yang terkadang malah terkekeh mendengar celoteh Dara. Sedangkan Citra malah senyum-senyum, ia menduga kalau rencananya hampir berhasil lalu meraih gelas miliknya dan meneguk habis isinya. Sedangkan Harsa yang berada di samping Citra mulai menunjukkan ketidaknyamanan, ia pun pamit ke belakang. "Ayo pindah ke sofa, Opa tidak nyaman." Pandu sigap membantu Jaya berdiri dan menuntun ke arah sofa, sempat memanggil perawat Jaya untuk menyiapkan obat yang harus diminum. "Aku ke kamar dulu, ambil ponsel," bisik Pandu dan Jaya hanya mengangguk. Citra masih berada di kursinya, mengernyitkan dahi merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Mulai berkeringat dan deru nafas tidak beraturan, apalagi rasa di bawah sana begitu menginginkan untuk disentuh. "Aku kenapa?" gumamnya merasa semakin tidak nyaman lalu mengumpat dalam hati. "Dasar Beknol, itu pembantu pasti salah kasih obat. Kenapa malah dikasih ke gue?" batin Citra. Melihat Pandu meninggalkan Jaya, Citra pun menyusul pria itu. Sempat menoleh kanan-kiri karena tidak tahu kemana Pandu pergi. Masih terdengar gelak tawa dari ruang keluarga. Citra menduga kalau Pandu pasti ke kamarnya. Senyum smirk di wajah wanita itu. Saat akan menaiki anak tangga untuk ke kamar Pandu, seseorang menarik tangannya membuat bibir itu hampir berteriak. "Mas Harsa, apaan sih?" ucap Citra berusaha melepaskan tangan Harsa. Apalagi wajah pria itu terlihat aneh, dengan keringat di dahi dan nafas terengah seperti abis berlari maraton. Meskipun kondisi dirinya tidak jauh berbeda. "Ikut aku." Citra menatap ke arah tangga, tapi tidak bisa menolak karena tarikan tangan Harsa. "Mas, lepas." Pria itu membawa Citra ke kamarnya, sama-sama dalam pengaruh obat. Citra pun hanya bisa pasrah karena tubuhnya menyambut sentuhan Harsa, meski hatinya berteriak karena rencananya akan gagal. Tanpa peduli kalau di antara mereka tidak ada rasa cinta hanya saling membutuhkan. Pandu yang berada di luar kamar Harsa, tersenyum sinis lalu melirik arlojinya.
Biarkan 10 menit lagi, lalu bereskan. Titah Pandu pada asisten Jaya lalu meninggalkan tempat itu. Bahkan asisten rumah tangga yang dilibatkan oleh Citra berdiri juga di sana sambil menunduk. Pak, saya akan dipecat. Tergantung Tuan Pandu dan Tuan Besar. Saya sudah ikuti perintah Bapak, tolong bantu saya, mohon perempuan itu. Bagaimana kalau kami tidak tahu kamu ternyata kaki tangan Citra, kamu sudah melakukan yang wanita itu perintahkan. Seharusnya kamu lihat bermain dengan siapa. Tuan Besar tidak bisa dibandingkan dengan wanita ular itu. Cepat, kerjakan tugasmu. Agak berlari perempuan itu kembali ke ruang utama dan mengatakan kalau Harsa dan Citra dalam bahaya. Surya yang mendengar itu langsung panik, bagaimanapun Harsa putra satu-satunya, ia langsung berdiri. Bagaimana bisa dalam bahaya? Iya, Tuan Surya, mereka berteriak, saya tidak berani masuk kamar Tuan. Surya bergegas menuju kamar Harsa diikuti oleh Kemala. Jaya menatap Pandu yang terkekeh, bahkan darah sampai memukul lengan pria itu. Ayo, Pi, kita lihat ada apa, siapa tahu jadi tontonan menarik, usul Pandu gegas menyusul ke kamar Harsa. Surya dan Kemala yang sudah sampai di kamar Harsa, langsung membuka pintu yang memang tidak terkunci. Ya Tuhan, Citra, Harsa dan Citra terkejut. Harsa langsung beranjak. Bunda, ucapnya lirih dengan kondisi berantakan. Pah, aku, tidak bisakah kalian menahan kalian atau lakukan hal ini di luar sana? Teriak Surya. Surya, jangan berteriak. Kenapa dengan Harsa? Tanya Jaya lalu ikut masuk ke dalam kamar setelah Surya bergeser. Opa, aku bisa jelaskan, tutur Harsa. Kejutan untukmu, bisik Pandu di telinga Dara. Cepat berpakaian dan kita bicara. Titah Jaya, ayo Pi, jangan kelamaan di sini. Nanti aku pengen begitu ke Dara, gumam Pandu sambil mengajak Jaya kembali ke ruang utama. Mas, tegur Dara dan hanya dibalas kerlingan mata oleh Pandu. Bun, kita tunggu di luar, ajak Dara merangkul bahu Kemala. Bunda, aku dijebak, teriak Citra.